Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Aifa 25 YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku pengen home tour rumah mungil aku. Sebenarnya home tour ini bukan karena keinginanku sendiri ya, tapi karena di kolom komentar itu ada yang minta untuk aku bikin video home tour. Sebelumnya aku juga pengen menyampaikan bahwa video kali ini bukan bermaksud pamer atau ria ya teman-teman, semata-mata hanya ingin share dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Nah, di awal video ini mungkin teman-teman bingung ya. Ini aku mencoba menggambarkan bagaimana kondisi atau contoh bangunannya di awal aku mengambil rumah ini dari developer. Nah, ini aku berusaha untuk menggambar sebisa aku ya teman-teman. Di gambar pertama ini bisa teman-teman lihat garis putus-putus itu adalah batas lahan dari rumah aku. Terus ini garis yang jelas ini dimulai dari yang pertama pintunya itu 2 daun pintu kecil-kecil, terus langsung masuk ke ruang tamu. Di samping kanannya ada 2 kamar yang deketan. Terus ada pintu menuju ke bagian belakang, terus di ujungnya ada kamar mandi. Nah, kemudian yang gambar bagian bawah ini adalah kondisi atau bangunan yang sudah aku tambah atau aku renovasi gitu ya teman-teman. Sebenarnya yang direnovasi hanya bagian belakangnya saja, bagian depannya nggak sama sekali aku ubah-ubah ya. Jadi tembok yang bagian belakang yang menuju ke arah kamar mandi itu aku robohkan, terus aku ganti jadi sliding door. Terus di sampingnya itu aku tambahin 1 kamar lagi jadi kamar utama. Terus di depannya ada musola, depannya musola ada dapur. Terus di depan sliding door itu tepatnya di depan sliding door langsung ada taman. Terus di samping tamannya atau di depan kamar mandi itu ada jemuran yang aku fungsikan juga sekaligus dengan laundry roomnya. Nah, ini kondisi depan rumah aku. Jadi ini kondisi perumahannya, catnya seperti itu semuanya. Nah, ini rumah aku teman-teman. Aku pengen rumah aku itu dicat putih sama abu-abu. Kebetulan Pak suami juga suka. Jadi ini emang aku ubah catnya jadi warna putih sama abu-abu. Sama developernya itu nggak apa-apa, yang penting tidak merubah fasad depan rumah gitu ya teman-teman. Ini kondisi tampilan depan rumah aku. Nah, awalnya tuh yang hanya bagian dari pintu depan sampai ke bagian kanan itu ya teman-teman, yang ada yang ada batu batako itu. Yang bagian kirinya itu sebenarnya tambahan kamar. Nah, bagian yang sebelah kiri ini tambahannya yang jadi kamar utama gitu ya teman-teman. Terus di depan kamar utama ini bagian depannya aku jadikan sebagai carport, tapi masih sementara dibangun, masih sementara dibikin ya sama tukangnya. Makanya mohon maaf ini teman-teman, bagian depan rumah aku masih berantakan banget karena emang masih sementara dikerjakan sama tukangnya. Nah, ini bagian carport atau garasinya masih sementara diselesaikan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke rumah aku. Ini tampilan pintunya, ada 2 daun pintu kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penampakan dari luar menuju ke dalam rumah aku ya teman-teman. Di depannya aku kasih keset warna abu-abu biar semuanya senada untuk perabotan dan perintilan semuanya itu yang ada di dalam rumah warnanya sebagian besarnya nuansa abu-abu gitu ya teman-teman. Nah, terus untuk bagian depan rumahnya, di dalam rumah pada saat masuk dari pintu depan itu ruang tamunya bisa kelihatan langsung menyatu sama ruang TV, ruang keluarga, semuanya menyatu di dalam satu ruangan ini ya teman-teman. Nah, ini untuk ruang TV-nya sebelah kanan. Terus untuk ruang tamunya
di sebelah kirinya, pas berdekatan langsung dengan pintu depan. Ini aku pilih kursi 2 pasang, masing-masing untuk 2 seater. Terus ini dari pintu depan, di sebelah kanan ada 2 kamar. Ukurannya itu sama ya teman-teman, cuma aku nggak hafal berapa ukurannya. Ini memang kamar yang dari developer, aku tidak merubah sama sekali. Di bagian dinding depan kamar kedua itu aku pasang jam dinding. Nah, ini dia tampilan ruang TV-nya. TV-nya aku taruh di atas lemari TV atau drawer gitu, semacam drawer ya. Terus di atasnya aku kasih ambalan buat pajangan-pajangan sama bunga juntai. Terus di samping TV juga ada vas bunga semarayung. Di bawahnya ini aku kasih tikar karena emang kalau mau nonton itu sukanya atau nyamannya itu baring-baring, duduk-duduk di lantai gitu ya temen-temen. Terus teman-teman jangan salfok sama ini kabel yang masih berantakan di dinding, itu karena aku belum sempat rapihkan ya, karena nggak tahu juga mau kayak gimana, masih mau dipanggilkan tukang dulu supaya bisa lebih rapi. Itu kabel buat TV ya teman-teman, sambungannya ke antena di atas atap rumahnya gitu. Nah, ini aku ngambil angle-nya dari sudut rumah mengarah ke ruang tamu, kamar, dan juga taman. Oke, sekarang kita coba ke kamar yang pertama. Ini kamar adik aku yang cowok, kebetulan masih minta tinggal di sini karena memang masih ngurus skripsian, bolak-balik ke kampus buat konsul. Cuma maaf nggak bisa diliatin ya teman-teman karena dikunci sama adekku, dia ke kampus. Terus ini kamar yang kedua, isinya masih aku random ya, ini masih jadi gudang kayak gitu teman-teman. Sama aku suka ngelipet baju yang kering habis dicuci di sini juga. Terus sekarang kita mengarah ke bagian taman. Ini sebenarnya awalnya tembok yang aku gambar itu ya di video awal, itu tembok sebenarnya teman-teman, sama ada satu pintu yang mengarah ke bagian belakang rumah, tapi temboknya aku jebol, terus aku ganti sama sliding door gitu. Aku pengen kayak kelihatan luas aja gitu, semuanya dari depan sampai belakang itu kelihatan semua. Terus selain itu juga karena kalau malam-malam pas pak suami lagi nonton itu dia suka minta dibuatin cemilan gitu ya teman-teman. Sementara aku tuh suka takut gitu kalau sendirian di dapur, makanya pakai sliding door ini biar pas aku lagi masak di dapur itu kelihatan ada suami lagi nonton TV di ruang TV gitu teman-teman. Selanjutnya ini ada taman, aku nyebutnya taman indoor gitu teman-teman. Ini kemarin yang baru aku makeover ya tamannya ini. Aku pasang bunga sama aku tambahin rayung juga. Terus dari taman ini kalau duduk-duduk di sini itu bisa sambil nonton TV. Kalau bosan duduk di tikar yang bagian depan TV itu bisa duduknya di taman ini, tapi sambil nonton TV juga bisa karena emang di sliding door-nya pakai kaca yang tembus gitu, jadi bisa kelihatan TV-nya. Terus selain itu juga ini taman jadi spot favorit orang-orang sih, yang kalau datang ke rumah sini ada teman-temannya suami, keluarga suami, terus siapa aja gitu yang suka datang ke sini, mereka paling seneng duduknya di situ, coba-cobain beanbagnya gitu. Terus ini dari bagian depan sliding door atau kalau keluar dari
ruang tamu atau ruang TV, keluar dari sliding door mengarah ke kiri itu ketemu dengan kamar utama. Ini kamar utamanya aku sama Pak suami. Nah, ini dia teman-teman. Masih simple, sederhana, semua barang-barang di sini nggak ada yang baru. Semuanya aku bawa dari rumah kontrakan aku waktu zaman belum menikah sama Pak suami. Terus kita bawa ke rumah oma waktu itu sebelum punya rumah ini. Aku sama suami sempat tinggal di rumah oma juga ya teman-teman. Terus pas pindah ke sini semua barangnya dibawa ke sini semua, jadi nggak ada yang baru. Lemari, meja rias, kasurnya semuanya bawaan dari rumah lama gitu. Ini kasurnya masih di bawah, belum ada ranjangnya karena emang masih seneng di tanpa ranjang gitu ya teman-teman. Ini aku ada pasang AC, kemudian ada lemari, terus ada meja rias. Terus di sampingnya ada tempat sampah. Soalnya kalau lagi membersihkan muka itu ada kapas, tisu dan sebagainya, buangnya di situ. Ada koper, bingung untuk kopernya mau taruh di mana. Terus di atas pintu kamar aku taruh jam dinding. Nah, ini tampilannya, penampakannya kalau ngambil dari sudut di samping lemari mengarah ke luar atau mengarah ke pintu kamar gitu teman-teman. Di sudut itu ada anti nyamuk gitu ya. Terus ada tas yang lupa aku rapikan, masih menggantung di situ ya. Terus ini ke arah pintunya, ke arah luar gitu teman-teman. Terus di sudut dinding itu di belakang pintu aku taruh sapu. Sapunya emang khusus cuma buat kamar ini teman-teman. Nanti sapu yang bagian luar itu ada lagi. Dan ini pintu kamar ini aku nggak bikin baru juga teman-teman. Jadi pintu yang dari dinding tembok yang aku jebol itu kan ada pintunya ya yang mengarah ke bagian belakang sebelum aku renovasi. Nah, pintunya sama ini ya, kayu-kayunya itu yang buat pintu itu aku pindahkan semua ke pintu kamar. Jadi nggak keluar uang lagi buat nambah bikin satu pintu, enggak ya teman-teman. Jadi pintu yang dari tembok yang aku jebol itu aku pindahkan ke pintu kamar, jadikan pintu kamar gitu. Nah, sekarang dari depan pintu kamar itu langsung berhadapan dengan musola. Ini musola ala kadarnya ya teman-teman, karena kepengen banget di rumah itu ada musolanya biar kalau sholat juga langsung di sini, nggak desak-desakan di dalam kamar. Terus kalau ada tamu juga tamunya nggak perlu masuk ke kamar, apalagi kalau misalkan mana tahu ya pada saat itu ada tamu, kamar kita lagi berantakan terus dia mau sholat. Nah, kalau di sini ada musolanya, yang mau sholat bisa langsung ke sini. Musolanya ini aku lupa ukurannya berapa, cuman ini muat untuk jemaah aku sama suamiku. Terus di musola ini belum ada apa-apanya gitu ya, cuman aku gelar karpet bulu itu aja, sama aku pasang stiker stiker biar kelihatan kayak di musola gitu. Terus itu sarung, sajadah sama mukena aku lipet masih taruh di bawah karena belum ada yang tempat buat naro gitu. Nanti rencana aku mau beli kayak semacam tangga buat naro mukena sama ininya, sejadahnya gitu teman-teman. Kayak gini kondisi musolahnya teman-teman. Sekarang kita ke area dapur. Kalau dari arah taman duduknya mengarah ke arah TV, dapurnya ini ada di sebelah kanan taman. Tapi kalau keluar dari sliding door ke arah kiri itu langsung dapur. Minimalis aku paling nyaman kalau ada di dapur. Ini ada meja bar tapi belum ada kursinya karena aku nyari-nyari itu masih belum pas di kantong. Jadi masih nabung dulu buat beli meja bar gitu teman-teman. Di atas meja bar ini aku naro ada gelas untuk penghangat kopi, terus ada
tempat gelas sama gelasnya, terus aku taruh teko air, terus ada rice cooker, ada tudung saji juga. Di bawahnya ini ada galon air cadangan, nanti kalau galon air di atas dispensernya habis. Terus di atasnya ada rak pajangan, ini ada toples-toples, gelas-gelas, tapi nggak ada isinya ya ini, karena bingung mau taruh di mana teman-teman. Terus di sebelahnya ada dispenser, galonnya belum ada tutupannya, belum ada covernya gitu, pembungkusnya ya teman-teman. Nah, di bawah dispenser ini aku taruh piring-piring, mangkok, cangkir. Di sampingnya itu ada kukusan makanan, di bawahnya juga ada cangkir dan sebagainya ya. Terus di samping dispenser ada kulkas, di atasnya aku taruh wadah-wadah makanan gitu. Terus di sampingnya langsung ada meja, aku taruh di atasnya ada ambalan buat gula, kopi, dan teh. Terus ada rak buat kecap, kentang, bawang, dan sebagainya. Terus di sampingnya juga ada perbumbuan gitu ya, garam, micin dan sebagainya. Di sampingnya ada meja kompor, terus ada sinknya satu aja. Ini kalau tampilannya dari sudut dapur mengarah ke taman gitu teman-teman. Di situ juga aku naruh ada pisau, set pisaunya itu hadiah kado pernikahan, dan lain-lain juga ada banyak yang kado. Nanti aku bikin videonya sendiri gitu teman-teman. Selanjutnya ini tampilan kalau dari arah dapur berhadapan dengan kamar, musola, dan taman. Terus kalau dari arah taman ini ke sampingnya itu ada ini keranjang baju kotor. Terus itu aku taruh vacuum cleaner. Aku bingung mau taruh di mana karena sebenarnya vacuum cleanernya cuman buat bersihin rumput sintetis yang ada di taman tadi. Terus ini kalau ke sampingnya lagi ada laundry room aku. Mesin cucinya aku pakai yang nggak otomatis, jadi masih manual, 2 tabung gitu ya teman-teman. Terus di sini juga aku pasang jemuran yang menempel langsung ke dinding. Terus di sampingnya ada stiker saklar buat mesin cucinya, sama ada satu keran buat air ke mesin cucinya. Terus nah keran yang di depan ini yang di bawah handuk itu buat wudhu. Terus ke sampingnya lagi ini adalah kamar mandi bawaan dari developer, aku belum merubah sama sekali teman-teman. Nah ini tampilannya mungil juga kamar mandinya. Di belakang pintu itu aku naruh loyang sama gayung buat mandi gitu teman-teman. Di sampingnya juga ada tempat sabun, cuman mohon maaf aku nggak sempat videokan. Yang nampak di video hanya klosetnya saja, ini kloset jongkok. Terus ini area laundry room, di atasnya aku pakai seng yang transparan gitu teman-teman. Tapi rangkanya ini aku masih pakai kayu, nggak pakai baja ringan, dan ini belum finish ya, jadi masih tampilan unfinished, makanya catnya belum sampai ke atas juga, masih belum terlalu rapi. Tapi ya aku ngotot mau tinggal di sini secepatnya, jadinya ya udah kayak gitu dulu. Ini juga plafon bagian belakang, ini semua tambahan bagian belakang, plafonnya belum aku apa-apain, jadi belum dicat, belum didempul dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Nah itu tadi home tour rumah mungil aku. Semoga teman-teman suka dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke semua sosial medianya. Terima kasih.